Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik, ketemu lagi nih dalam mata pelajaran PPKN di kelas 11. Nah, materi kita pada pertemuan hari ini ataupun pada video pembelajaran hari ini yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian semua dimudahkan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, baik, kembali nih ke materi kita tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pasti belum lupa ya, di video pembelajaran sebelumnya sebenarnya ini kita sudah bahas. Tapi kita bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia itu melalui hubungan internasional. Ya, kita sudah membahas bagaimana makna hubungan internasional itu, ya kan? Ada juga sedikit membahas perbedaan dari politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional. Nah, bagaimana pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia itu sendiri, dan bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Itu sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, buat kalian nih yang belum lihat ataupun belum tahu materinya, bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, khusus di hari ini, kita akan bahas bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, beda ya, kalau di sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, itu melalui hubungan internasional. Ini melalui organisasi internasional. Nah, wadahnya itu berbeda ya kan, yang satu hubungan internasional, yang satunya lagi organisasi internasional. Oke, nah kira-kira apa nih yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah organisasi internasional? Nah, pernahkah kalian menganggap bahwa organisasi internasional itu adalah organisasi sosial? Atau misal gini mikir, organisasi internasional itu mirip atau sama dengan organisasi sosial? Nah, jika pernah, anggapan kalian itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena organisasi internasional itu dia mempunyai berbagai macam corak. Ya, ada corak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi dia tidak hanya mencakup satu corak saja, tidak hanya mencakup satu bidang saja, bukan bidang sosial saja, tetapi seluruh corak itu dicakup oleh organisasi internasional ini. Dari mana? Dari tadi politis, kemudian sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, apa sebenarnya organisasi internasional itu? Ya kan? Nah, jadi secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Nah, maksud daripada kapasitas untuk membuat perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang disepakati oleh negara-negara yang ada di dunia ini gitu ya. Perjanjian internasional. Cakupannya sudah dunia. Seperti itu. Nah, kemudian dalam peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional ini, kita akan bahas ada 3 organisasi internasional yang Indonesia tergabung ke dalamnya. Sedikit banyaknya Indonesia memiliki peran dalam ketiga organisasi internasional ini. Nah, gimana? Yang pertama nanti kita bahas bagaimana keterlibatan Indonesia dalam PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang kedua ASEAN, dan yang ketiga itu adalah GNB atau Gerakan Non-Blok. Nah, oke, yang pertama kita akan lihat dulu bagaimana
keterlibatan ataupun peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB atau bahasa Inggrisnya United Nations. Nah, disingkat sebagai UN, ya. Adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Kalau kita lihat tahun berdirinya PBB ini tidak lama dari tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya kan, diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hanya selang sekitar 2 bulan saja. Nah, badan ini merupakan pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, sedangkan saat ini terdapat 193 anggota. Nah, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950, 5 tahun selang dari kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia mendapatkan suara bulat dari para negara anggota, makanya bisa tergabung nih ke dalam PBB. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Nah, kita merdeka 1945, tetapi Belanda baru memberikan kedaulatan terhadap Indonesia itu di tahun 1949. Ya kan? Nah, jadi selang 1 tahun dari peristiwa tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana tujuan utama dari PBB. Nah, tujuan utama PBB yang pertama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Nah, sesuai dengan tujuannya ini, ya kan, pasti kegiatan-kegiatan ataupun upaya-upaya yang dilakukan di PBB ini adalah bagaimana untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia agar tidak terjadi perang-perang seperti perang-perang sebelumnya, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dan beberapa peperangan-peperangan antara satu negara maupun dengan negara lainnya. Lalu yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kerjasama internasional ini adalah bukan hanya kerjasama antara satu negara dengan negara lain, tetapi internasional terhadap banyak negara yang ada di dunia ini, ataupun yang ada di tergabung ke dalam anggota PBB tersebut. Nah, yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan bantuan kemanusiaan. Nah, apabila terjadi seperti kelaparan, bencana alam, ataupun konflik bersenjata di satu negara. Nah, PBB inilah ya menjadi salah satu organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan apabila terjadi insiden ataupun kejadian-kejadian ini. Seperti itu. Itu tujuan PBB. Kemudian kita lanjut kepada yang kedua yaitu ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. Nah, kita tahu bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Di mana ASEAN ini didirikan? Ya, ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus pelopor yang tergabung dalam ASEAN itu ada 5 negara. Indonesia termasuk dalam salah satunya. Ya, yang pertama itu Indonesia, kemudian kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, dan keempat Singapura, dan yang terakhir itu Thailand. Nah, kelima negara inilah yang menjadi pelopor sekaligus pendiri dari ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Indonesia sebagai bagian dari negara Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya menyadari nih pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap
penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ataupun pertemuan-pertemuan ASEAN lainnya. Indonesia bahkan sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Seperti apa? Nah, yang pertama, KTT ataupun konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Lalu, yang kedua itu pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober tahun 2003. Nah, inilah sedikit peran ataupun kontribusi Indonesia dalam ASEAN. Nah, prinsip-prinsip utama ASEAN. Kita akan lihat ya prinsip-prinsip utama dari ASEAN ini. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersi pihak luar. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip utama dari organisasi ASEAN. Nah, yang terakhir, Mas Yaden, yang terakhir, kerjasama efektif antar anggota-anggota yang tergabung dalam ASEAN ini. Oke, nah kemudian yang ketiga, GNB. GNB ataupun Gerakan Non-Blok mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kedua mandat inilah yang menjadi dasar falsafah dari gerakan non-blok ini. Nah, gerakan non-blok artinya adalah negara organisasi yang anggota-anggotanya itu tidak terlibat ataupun tidak tergabung terhadap blok barat maupun blok timur, ya, yang pada saat Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua itu berkecamuk, ya kan, ada blok barat dan blok timur. Nah, GNB ini sebagai istilahnya sebagai penengah dari kedua blok ini. Ya, terdapat beberapa negara yang tergabung ke dalam GNB. Nah, negara-negara itulah yang tidak tergabung ke dalam blok barat maupun blok timur tersebut. Mereka tidak memihak, artinya netral, gitu ya. Nah, selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia, GNB pernah dipimpin oleh Indonesia selama 3 tahun. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Nah, lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Nah, akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Nah, dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Seperti yang pertama, konflik berdarah di Kamboja, ya, lalu gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, inilah peran, ya, sekelumit peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, walaupun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Tidak. Sebagai anggota GNB, Indonesia tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Ya, selama 3 tahun memimpin GNB. Nah, baik. Inilah materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ingat tadi kita sudah bahas yang pertama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu yang kedua ASEAN, ya, kemudian yang ketiga gerakan non-blok ataupun yang disingkat dengan GNB. Oke, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.